Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Tri Ahmadi dengan NIM 67062130077. Saya dari kelas D3IF 4501, Fakultas Ilmu Terapan. Di video kali ini saya ingin menjelaskan penjelasan soal jurnal ke-13 dengan mata kuliah implementasi struktur data dengan materi BFS dan DFS. Nah, apa itu BFS dan DFS? Jadi kedua hal ini merupakan dua buah algoritma untuk menelusuri sebuah graf. Jadi graf itu cara merepresentasikan data yang terdiri dari vertex dan juga edge. Edge itu panah-panah ini. Dan vertex atau node itu bulatan-bulatan ini. Nah, jadi untuk menelusuri data secara berurutan. Nah, urutannya itu tergantung dari algoritma yang dipakai. Dimana kalau reverse search akan menelusuri data pada sekitaran node-nya terlebih dahulu. Nah, contohnya di sini A, B, D, E, di mana data yang akan ditelusuri pertama kali akan melebar pada sekitar node A ini atau tetangga si A ini terlebih dahulu semuanya. Nah, berbeda dengan depth first search akan menelusuri tetangga dari tetangganya hingga tetangga paling dalam. Contohnya di sini A ke E, E ke H, H ke I ke F, F ke C, C ke B. Nah, jadi tidak menelusuri semua tetangga si A-nya ini dulu, tapi terus menelusuri ke dalam. Depth itu dalam, kalau breadth itu melebar, berarti melebar atau sekitarannya si A. Kalau depth itu terus sampai ke dalam. Terus perbedaan yang kedua, breadth first search ini menggunakan struktur data queue atau antrian. Sementara kalau DFS ini menggunakan struktur data stack. Nah, kalau queue, jika kita memiliki tetangga A, di sini memiliki tetangga BDE, maka akan masuk ke dalam queue urut juga. BDE masuk pertama akan pada urutan pertama. Nah, berbeda pada stack, jika memiliki tetangga BDE, maka akan terbalik. Yang masuk pertama, B ini masuk pertama akan pada urutan terakhir, D, kemudian E. Nah, yang terakhir akan pada urutan pertama. Nah, lalu node selanjutnya akan ditentukan yang akan ditelusuri, yaitu node yang berada pada urutan pertama. Di sini A, kemudian karena ini urutan pertamanya E, maka kemudian E. Kemudian BFS juga begitu, A, B, D, E. Jadi berbeda pada urutannya. Sehingga akan mengakibatkan berbeda pula hasil penelusurannya. Lalu ini adalah codingan untuk mengimplementasikan kedua algoritma tadi, yaitu BFS dan DFS. Di sini terdapat 4 buah kelas, yaitu kelas node adjacent, BFS adjacent, DFS adjacent, dan main. Nah, kelas pertama yang akan dibahas yaitu kelas node adjacent, di mana kelas ini akan digunakan untuk membuat sebuah objek yang nantinya akan dibuat pada 3 buah kelas lainnya, di mana objek tersebut adalah node. Setiap node itu ini yang memiliki lingkaran yang warna biru ini, di mana setiap node ini memiliki 2 buah field, yaitu data itu sendiri, yaitu angkanya seperti ini A, B, itu adalah datanya, dan visited ini adalah field untuk menandai apakah node tersebut sudah dikunjungi sebelumnya atau belum. Jika belum, maka akan bernilai false, dan secara default bernilai false karena semua data pada awalnya belum dikunjungi sama sekali. Kemudian di sini juga memiliki konstruktor, di mana nanti jika setiap kali kelas ini dibuat objek harus menginputkan data berupa abjad yang memiliki tipe data karakter. Kemudian di sini juga memiliki metode getData yang akan digunakan untuk mengambil data setiap node-nya. Kemudian di sini memiliki metode isVisited untuk mengecek apakah setiap node ini sudah dikunjungi atau belum. Kemudian di sini juga setVisited untuk menandai bahwa node ini sudah dikunjungi dengan mengsetnya
sebagai true. Jadi kalau true berarti sudah dikunjungi. Kemudian kelas kedua itu BFS adjacent. Kelas ini digunakan untuk mengimplementasikan algoritma BFS saja. Di mana tadi BFS itu menggunakan bantuan queue, dan queue ini memiliki tipe data node adjacent yang sudah kita buat tadi. Kemudian di sini juga queue ini menggunakan linked list juga untuk membuat sebuah queue ini. Lalu di field kedua yaitu nodes, di mana nodes ini menggunakan bantuan array list, dan array list ini memiliki tipe data node adjacent. Jadi nodes ini akan menyimpan semua graph yang akan kita buat nantinya. Jadi mulai dari A, D, G terus sampai semua data ini akan disimpan ke dalam variable nodes ini. Kemudian di sini ada constructor, di mana constructor ini digunakan untuk apabila kelas ini dipanggil, maka harus menginputkan sebuah parameter yaitu nodes ini. Nah, di sini ini akan dipanggil pada kelas main ini nantinya. Di mana di sini juga membuat nodes baru, kemudian di nodes ini akan kita masukkan setiap datanya mulai dari A hingga I sesuai yang diminta soal, mulai dari A hingga I. Kemudian di sini ada metode list tetangga, di mana metode ini memiliki dua buah parameter yaitu matriks dan node, di mana matriks ini digunakan untuk menentukan menentukan tetangga dari sebuah node tersebut. Sebagai contoh di sini simpul A memiliki tetangga BDE, maka tetangganya akan kita set menggunakan angka 1, dan yang bukan tetangga kita set dengan menggunakan angka 0. Lalu di sini node, parameter node ini digunakan untuk menentukan node mana yang kita ingin cari tetangganya. Jadi kalau di sini akan dipanggil pada metode berikutnya. Jadi kita akan mencari tetangganya mulai dari node A, tetangganya siapa, kemudian terus seterusnya seiring berjalannya algoritma. Lalu jika di sini ya, jika tadi data di sininya bernilai 1, maka akan dimasukkan ke dalam tetangga. Nah, tetangga ini juga memiliki tipe data yang sama seperti nodes di sini ya, karena cuman ini bedanya di sini cuman tetangganya per bagian, sementara nodes di sini semua grafnya, kok di sini sebagiannya saja yang merupakan tetangga dari suatu node. Kemudian sini ada metode BFS yang memiliki dua buah parameter yaitu matriks dan node pula. Nah, matriks ini tadi sama untuk menentukan siapa tetangganya, dan node ini untuk menentukan node mana yang sedang kita telusurin. Nah, yang pertama kita akan menambahkan node tersebut ke dalam queue. Nah, seperti ini gambarannya, di mana yang pertama belum ada simpul, belum ada tetangga, lalu kita masukkan, karena yang pertama kali kita telusurin itu node A, ya di sini node A, maka queue yang akan dimasukkan pertama kali adalah data A, dan belum ada yang tercetak. Kemudian selama queue-nya ini belum kosong atau masih ada isinya, maka queue itu akan kita panggil fungsi remove. Nah, si A ini kita hapus dari queue, kemudian kita cetak. Ya, ini simpul yang kedua, berarti di sini simpul itu node ya. Node yang lalu pada simpul A kita mencetak A. Kemudian si A ini kita lihat memiliki tetangga. Nah, di sini kita memanggil fungsi metode yang sudah kita buat tadi, di mana A ini memiliki tetangga BDE. Lalu kita masukkan kemudian kita panggil di sini menggunakan for loop. Setiap tetangganya kita masukkan ke dalam queue tadi. Kita masukkan B, masukkan ke dalam variable N, terus masuk ke queue, ya, queue, add N, kemudian D dan E, dan seterusnya. Nah, lalu kita set si N ini sebagai sudah di visit, atau kita sudah, jadi setiap yang sudah masuk ke dalam queue kita set sudah kita visited.
Nah, selanjutnya kita akan mengambil kembali node yang pertama ini. Node yang berada pada urutan pertama dalam queue ini kita telusurin lagi, yaitu di sini B. Kemudian B ini memiliki tetangga E, ya. Di sini B memiliki tetangga E. Kemudian si E ini kita masukkan kembali ke dalam queue. Nah, tadi B ini kan sudah dihapus ya menggunakan fungsi remove tadi. Setelah B ini dihapus, tersisa D sama E. Nah, tadi E ini udah divisited, jadi di sini tetap aja DE aja, nggak dimasukkan 2 kali. Kemudian kita mencetak data tersebut yang sedang kita telusurin, yaitu A, B, dan seterusnya sampai semua node ditelusuri semuanya. Mulai dari, sehingga urutannya menjadi A, B, kemudian D, E, G, F, H, C, I. Ya, urutannya seperti itu jika kita menggunakan algoritma BFS. Sementara jika kita menggunakan DFS, di sini juga mirip seperti tadi. Kita membuat sebuah variable nodes yang menggunakan ArrayList juga untuk menampung semua node-nya tadi. Kemudian di sini juga kita meminta kelas main ini untuk menginputkan nodes-nya yang sudah dimasukkan data-datanya, ya. Lalu di sini juga sama, ini metodenya sama seperti tadi, list tetangga, find neighbors ini. Cuman beda nama metodenya saja, tapi isinya sama saja. Kemudian di sini ada kelas DFS using stack. Nah, kalau di sini bedanya sama BFS tadi, kalau BFS itu menggunakan queue, sementara DFS ini menggunakan stack. Nah, di sini kita membuat sebuah stack baru, kemudian kita akan masukkan node-nya ke dalam stack tadi, kemudian kita contohnya di sini. Di sini kita masukkan A ke dalam stack berarti ya, kalau dalam contoh kita, kemudian si A ini memiliki tetangga BDE. Nah, lalu setiap tetangga ini akan kita masukkan ke dalam stack. Nah, stack itu tadi seperti yang saya sudah jelaskan, akan membalikan urutannya dari BDE jadi EDB karena B akan dimasukkan pertama sehingga pada urutan terakhir. Kan stack itu artinya tumpukan ya. Berarti di sini B, kemudian atasnya D, kemudian atasnya E. Nah, kemudian nanti program akan mengakses data yang paling atas terlebih dahulu sampai ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi urutannya kebalik ya. Kemudian ya sama seperti tadi, kalau data tersebut belum divisited, belum kita visit, maka kita akan mencetaknya ya seperti ini. Akan dicetak, kemudian nanti akan ditambahkan spasi untuk memisahkan antara data yang pertama dan data yang kedua ditelusurin. Lalu di sini ada kelas main. Di sini ada kelas utamanya. Nah, di sini kita menambahkan 9 buah data mulai dari abjad A hingga I. Lalu setelah kita membuat node-nya, node 1 sampai 9, kita masukkan node tersebut ke dalam nodes ini. Ke dalam variable nodes yang akan menampung semua data tersebut. Nah, di sini kita menggunakan ArrayList. Nah, lalu di sini kita membuat sebuah matriks untuk menghubungkan atau untuk menentukan siapa aja tetangganya. Ya. Di sini tadi node A memiliki tetangganya siapa aja, mulai dari BDE, node B tetangganya ya, node B di sini tetangganya hanya E, maka di sini yang bernilai 1 E, C memiliki tetangganya B, ya dan seterusnya ya. Lalu di sini kita membuat sebuah objek BFS adjacent untuk ya. Lalu setelah itu kita memasukkan nodes tadi yang sudah kita buat dan sudah kita masukkan data-datanya, kita masukkan ke dalam parameter ini. Kemudian di sini akan mencetak, kemudian di sini akan memanggil metode BFS tadi, BFS yang ini untuk menggunakan algoritma BFS. Lalu di sini kita mereset visited nodes. Nah, kenapa?
Karena jika karena di sini setelah BFS ini selesai, maka semua nodes di sini dianggap sudah tervisit semua, sehingga jika kita menjalankan algoritma kedua, maka setiap nodes yang tadi sudah dianggap divisited. Nah, makanya kita reset dulu sehingga visitednya dianggap false dulu. Nah, di sini sama tadi kita menginputkan matriks dan node 1 berarti kita mulai dari node mana ini yang mau ditelusurin. Ini bebas ya, jadi nggak mesti dari A, bisa dari node manapun. Cuman contohnya di sini kita mulai dari node yang pertama. Nah, ini program yang apabila sudah dijalankan maka akan menghasilkan urutan seperti ini. Ini hasil dari traversal secara BFS mulai dari A ke B, ke D, ke E, ya. Kemudian kalau secara DFS A ke E, ya mendalam ya. Dari A ke E, ke H, ke I, terus mendalam. Kalau yang B itu kan, kalau yang BFS itu kan melebar ya. Dari si tetangganya si A terlebih dahulu baru ke selanjutnya. Ya, di situ bedanya. Oke, cukup sekian mungkin penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.